Halo semuanya, kembali ke Dimas 1582010. Kali ini aku mau nge-tutorin tentang skema skema peta kalian ya, skema irigasi. Mulai dari eh, ya ini gambar ya, langsung yang dari peta. Terus kemudian ini kita buat di AutoCAD ya. Terus nanti kita juga bikin skema batang dan skema garis. Itu dibikinnya di Excel aja. Ini sebenarnya buat skema garis, skema batang juga bisa di AutoCAD, cuman kayak lebih ribet gitu. Nanti kalian bikin kayak kotak-kotak ininya, jadi kayak harus bikin satu-satu gitu. eh Buat kejaran sekarang itu kita bakalan ngejelasin mengenai si saluran primer, sekunder, dan tersiernya juga. Nah, ini kita pakai AutoCAD. Nah, nanti setelah semua ini jadi, nanti kalian boleh nih dicicil buat eh, gambarnya di peta biru kalian gitu, pakai pulpen. Harus pakai pulpen gitu ya. Dan kalau emang nggak yakin gitu, boleh di fotokopi dulu ya peta birunya gitu. Kemudian kita juga bakalan menghitung nih panjang saluran si primer dan sekundernya. Terus kita juga bakalan bikin petak-petak sawahnya seperti ini. Terus ada kita juga ngitung luasnya. Kemudian juga kita bakalan menjelaskan bikin tentang bangunan-bangunannya nih. Ada bangunan bagi sada, bangunan sada, bangunan bagi, terus kemudian eh bangunan kayak gorong-gorong segala macem gitu. Terus juga kita bakalan ngerencanain dan ini saluran pembuangnya yang merah-merah ini dan setiap gambar di sini kan harus ada nomenklaturnya atau penamaan gitu teman-teman. Mungkin langsung aja ya ke penjelasan mengenai saluran primer dulu. Nah, saluran primer ini dibikin eh, dibikin di sekitar kontur yang titik bendung ya. Jadi kan aku di sini titik bendungnya di kontur 43 turun ke bawah sampai 42 ya. Nah, si saluran primer ini harus dibikin di bawah kontur teratas gitu. Dan ini dibikin mengikuti garis kontur. Nih, jadi garis kontur 43 aku bikin garis kontur 43 ya. Terus aku bikin saluran primernya di bawahnya pas gitu. Gitu teman-teman. Dan untuk eh si bentuk garisnya itu bisa dilihat ya kalau saluran primer itu garisnya putus-putus, panjang pendek gitu dan ketebalannya itu kalau nggak salah 0,75. Nah, kalian coba cek-cek lagi ya di kriteria perencanaan irigasi itu sebenarnya udah ada eh, si bentuknya bentuk setiap saluran dan ketebalannya tuh sebenarnya udah dijelasin juga di situ. Berikut juga si warna si garis-garisnya ini. Nah, biasanya kalau saluran primer, saluran-saluran gitu itu warnanya biru tuh teman-teman. Oke, buat saluran primer ini maksimal panjangnya tuh 5 km. Jadi kalau lebih tuh jangan sampai lebih gitu maksudnya. Jadi kalau kurang nggak apa-apa, sesuaiin aja sama eh, daerah irigasi kalian, cuman jangan sampai lebih 5 km. Gitu ya teman-teman. Kemudian untuk penamaannya nih, nah kan si titik bendung aku nih, misal contoh di titik bendung aku itu di sungai yang dinamakan Sungai Cipelang ini ya. Nah, untuk penamaan saluran primer ini sendiri itu mengikuti dengan sungai yang diambil airnya gitu. Jadi misal aku kan Cipelang, jadi disingkat aja. Misal eh, aku Cipelang, aku ambil aja C-nya gitu. Jadi buat penamaan saluran primernya jadi RC gitu. RC1. Nah, untuk urutannya ini kan ada RC1, ada RC2, itu ditentukan berdasarkan bangunan bagi yang ada gitu. Jadi misal kalian eh, udah bikin nanti bangunan baginya di sini ternyata. Nah, sebelum bangunan bagi pertama ini itu dinamakan dengan RC1 dan untuk sebelum bangunan bagi yang kedua itu dinamakan RC2. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin langsung aja ke saluran sekunder ya. Buat saluran sekunder sendiri itu dibikinnya harus
di kontur yang menjorok ini gitu teman-teman. Dan nih aku anotet ya. Nih kan kalau di aku ya, ini kan ada kontur yang begini nih. Set, gitu ya. Nah, saluran bentar ada satu lagi nih. Ya gitulah pokoknya. Nah, si saluran sekunder itu harus di eh, yang menjorok ini biar apa? Biar turun gitu di saluran sekundernya. Jadi pas di nah ini pas di tengah-tengah yang menjorok itu teman-teman, menjorok ke bawah gitu. Ntar kita clear dulu. Nah, buat penamaannya juga itu disesuaikannya dengan mungkin kalau buat penamaan nanti aja ya. Kita lanjut dulu ke bentuknya. Bentuk si saluran sekunder ini itu juga sama sama kayak saluran sekunder, cuman ketebalannya beda ya. Tuh ketebalannya beda dengan saluran primer. Jadi si saluran sekunder ini bakalan lebih kecil daripada saluran primernya. Dan untuk skalanya yang seperti tadi, si saluran primer itu bisa dilihat di kriteria perencanaan irigasi. Nanti ada misal bandingnya berapa, 1 banding berapa, itu dikaliin aja sama skala atau segala macamnya. Gitu. Terus untuk penamaannya begini nih. Jadi teman-teman, misal, oh nih kan aku di sini di nama saluran sekundernya tuh SR ya. Nah, SR itu dapat dari mana? SR itu dapat dari daerah ter terdekatnya gitu, daerah pemukiman terdekatnya. Jadi kayak misal, oh ini petak irigasi tuh wilayahnya wilayah Sukaratu gitu. Jadi aku singkat aja Sukaratu jadi SR buat eh, nomornya juga sama ya kayak tadi yang primer. Jadi setiap bangunan bagi gitu dipisahin gitu teman-teman. Mungkin kalau buat jelasnya kayak gini ya gimana ya? Oh ini nih kita annotate lagi. Aku bikin di sini ya. Ini misal kita udah bikin titik bendung di sini. Ya gitulah pokoknya. Set, 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 set. Nah ini misal saluran sekundernya kita ganti warna biru. Ini saluran sekundernya di sini. Saluran primer sorry. Ini saluran primer. Nah harus lebih tebal. Nah kan tadi kalau buat saluran sekunder tuh harus di kontur yang menurun ya. Nah misal kontur yang menurunnya di sini tuh. Nah kalian bikin set. Nah pokoknya prosesnya kayak gini ya teman-teman. Nah buat penamaan ya buat saluran sekunder. Mana sih? Nah ini tuh misal di sini di daerah ini kan ini sungai semuanya nih. Aduh, bentar. Ini sungai semuanya nih. Iya udah kayak gitu lah pokoknya. Ini pokoknya yang hijau sungai ya. Nah, misal kan udah bagi dua. Nah, misal di sini tuh ada daerah Sukaratu kayak aku nih Sukaratu, Sukaratu atau ya Sukaratu gitu. Nah, yang di sini misal daerahnya apa Jatinangor, misal ya misal. Nah, pokoknya untuk saluran sekunder ini yang di sini itu tuh diikutin sama misal yang eh, daerah yang di sini aja gitu. Jadi ini pokoknya nih RSR gitu. Ya kan di sini juga ada bakalan ada ini ya. Nah, di sini juga bakalan ada saluran sekunder kedua. Kan ini kalau ya ngapain ya kita bikin saluran primer sampai ujung cuman di ujungnya nggak ada gitu. Nggak ada yang mau dialirin ya udah kita bikin lagi saluran sekundernya ke bawah gitu. Nah, kalau yang ini kita bikinnya RJT. Soalnya kenapa? Karena daerah daerah yang masih kayak kalian mikir kayak masih kawasannya gitu. Berarti ini RJT. Itu ya teman-teman. Nah, yang eh, untuk yang ini, yang penomoran juga sama aja sih sebenarnya. Jadi, seperti tadi udah dijelaskan juga, kalau yang ruas pertama jadi satu, pokoknya yang paling hulu itu satu deh. Gitu. Oh ya, tadi belum jelasin tentang bangunan bagi sadap ya.
Kalau bangunan bagi sadap nih bentuknya kayak gini. Tuh, dia ada lingkaran gitu, yang di tengahnya bulat, terus lingkaran ada dua. Ini untuk khusus bangunan bagi sadap. Nah, untuk bangunan sadapnya sendiri, bangunan sadap kan yang dari sekunder ke petak-petaknya ke tersier. Jadi ini tuh dibedain. Ini ada lingkaran di tengah bulat, terus di luarnya, yang di luarnya yang kosong gitu. Gitu teman-teman. Nah, kalau saluran sekunder ini sebenarnya nggak ada ketentuan buat maksimal panjangnya. Yang penting jangan sampai saling bertabrakan gitu si saluran sekunder ya. Ini misal saluran sekunder pertama di sini, ini yang ini. Nah, saluran sekunder yang kedua yang ini, gitu. Yang sampai bertabrakan satu sama lain. Itu. Oke, lanjut ke saluran tersier ya. Nah, saluran tersier tuh yang mana? Saluran tersier tuh yang ini. Jadi saluran tersier yang misal dari saluran primer mau langsung ke petak-petak tersier harus melewati eh, saluran tersier ini. Atau yang dari saluran sekunder mau ke petak-petak tersier itu juga harus melewati saluran tersier ini gitu. Nah, untuk ketentuannya saluran tersier itu maksimal panjangnya itu 1.500 meter. Dan buat buat saluran tersier ini jangan sampai dia tuh naik gitu ya kan, seperti di awal kalau eh, sistem irigasi kita itu gravitasi, jadi ya ini arahnya tuh selalu ke bawah gitu. Misal nih yang primer, oh primer kan agak agak ke atas gitu ya dari kontur 43, jadi saluran tersier itu harus ke bawah gitu, arahinnya ke bawah jangan sampai ke atas. Ini misalnya aku notit jangan sampai ininya ke sini gitu. Terus juga yang biasanya salah tuh di saluran-saluran sekunder ke saluran tersier. Nah yang ini tuh nggak bisa ya kayak si saluran tersier tuh ke sini gitu. Tuh itu nggak bisa. Jadi harus ke bawah. Jadi diusahakan si saluran tersier tuh mengarahnya ke petak terbawahnya. Tuh. Nah buat aturan itunya juga semuanya sebenarnya ada di KP ya. Bisa dibaca lagi kalau ada informasi dari aku yang kurang. Jadi semoga ya benar lah seperti itu. Gitu. Kemudian untuk bentuk petaknya sendiri ya. Nah, ini kan aku bikin petak-petak gini tuh. Nah, diusahakan petak tuh jangan ngelewatin jalan. Nih, jalan tuh nggak boleh. Terus pemukiman apalagi ya, itu eh, jangan dibuat lah di situ kalau ada gitu. Soalnya kan ya masa mau digusur gitu kan rumahannya. Nah, buat si petaknya ini, itu tuh luasnya harus 50 hektar sampai 100 hektar. Kurang dari 50 hektar gak boleh, lebih dari 100 hektar gak boleh. Jadi bisa dihitung ya masing-masing. Saya sini aku coba ya. Ini sebenarnya udah deh. Kita cek nih areanya 13,69. Terus kalian seperti kemarin yang membuat daerah irigasi, kalian ubah lagi ke hektar. Itu. Nah buat letak itu di mana? Itu kalian bikinnya di bawah bangunan sadapnya, jangan terlalu jauh karena kan tadi saluran tersiernya maksimal 1.500 ya. Jadi jangan terlalu jauh buat letak si petaknya ini sendiri. Kemudian, oh ini, nah di sini kan aku ada apa namanya, kayak petak yang menurun gitu, menurun ke 41 dari 42 terus turun lagi ke 41 gitu. Itu nggak apa-apa, asalkan jangan sampai kalian bikin petak itu jadi apa ya, yang konturnya tuh sangat curam gitu kan, ya nggak mungkin juga kan soalnya kalau curam nanti susah nanamnya gitu. Gitu teman-teman. Nah untuk petak mungkin segitu aja. Oh ya nanti kalau luasnya pakai ini aja sih sebenarnya, pakai AutoCAD soalnya
Kalau kalian hitung satu-satu sisinya kan ya rada ribet ya. Dan ya makan waktu juga gitu. Nah, buat penamaannya gini. Ya, ini konsepnya mirip-mirip sama eh, saluran sekunder tadi. Jadi gini, kalau buat petak, petak itu dinamakan berdasarkan bangunan bagi sadap atau bangunan sadapnya. Jadi misal aku di sini nih, petak yang ini. Ini aku namain C1. C1 itu dari mana? C1 itu dari bangunan bangunan bagi sadap ini yang pertama C1. Jadi ininya C1 dan terus ada KI kan. Ada KI 1. Nah, KI 1 itu dari mana? Lu jelasinnya rada ribet ya, bentar. Kalau yang bangunan bagi sadap ya jadi dari primer ke langsung ke petak tersier. Bentar. Ini misal ada saluran saluran primer ya. Terus arah saluran primer itu ke sini, ya kan? Nah, itu KI itu dari mana? Itu tuh dilihat dari misal aku bikin petaknya di sini. Di sini, di sini. Nah, KI itu di mana? Itu tuh ngikutin dari arah aliran si salurannya. Jadi kan ini aliran salurannya kan ke sana. Berarti kan ini untuk petak yang ini, itu kan berada di sebelah kiri aliran. Berarti ini, misal aku ambil yang tadi ini C1 dot KI. KI itu apa? KI itu kiri. Kiri gitu. Ini juga C1 dot KI. Nah, 1 sama 2 ya sesuai juga sih alirannya gimana. Jadi yang dapat eh, air yang pertama kali dan ya itu dijadiin jadi satu gitu. Ini dua gitu tuh teman-teman. Ini buat yang petak dari saluran primer langsung ke tersier. Jadi yang dekat lah sama saluran primer ya, langsung dari saluran primer airnya. Oke, lanjut. Ya tuh. Nah, aku kasih contoh juga nih yang C2 itu C2 KI 1. Nah, untuk bangunan di bawahnya, ingat ya kalau buat petak itu di dinamakan berdasarkan bangunannya. Nah, yang kedua itu kan ini SR1 KI. Nah, itu SR1 dari mana? SR1 kan dari bangunan sadap yang sini. Di bangunan di bangunan sadap yang ada di saluran sekunder pertama gitu. Jadi dinamakan jadi SR1 KI karena ini ada di sebelah kiri ya. Ya, bentar aku anotit lagi. Ini kan arah alirannya ke sini. Bisa kelihatan ya. Ini nih. Itu. Nah, kan ini berada di sebelah kiri. Berarti ini di kiri SR1 KI dan yang ini jadi SR1 KA karena di sebelah kanan. Tuh. Oke, lanjut. Nah, aku kasih contoh mana ya tadi yang ada KI 1 KI 2. Hmm. Ya sebenarnya sama aja sih kayak yang tadi aku jelasin buat yang ini petak yang dekat saluran primer dan yang dekat saluran sekunder. Diperhatikannya kalau petak itu dinamakan berdasarkan bangunan bagi sadap atau sadapnya. Itu. Oke, selanjutnya mengenai saluran pembuang dulu. Nah, saluran pembuang kalau di sini, nah itu tuh yang warna merah ini dan garisnya putus-putus, putus rata gitu. Nah, penentuan saluran pembuang itu dari mana? Ini tuh ditempatkan di kontur yang paling rendah. Misalnya yang pertama, kan kontur aku petak ini tuh ada di kontur 42-an, 41-an sama 4 berapa nih? 40 ya 40-an. Nah, si saluran primer ini diletakin di mana? Ini tuh di sini di saluran di bawahnya 41 kan. Di kontur di bawah 41. Nah, kita tarik itu garisnya dan si saluran pembuang ini harus menuju ke
sungai-sungai yang paling hulu tuh. Jadi biar langsung dibuang. Dan kalau aku di sini, aku bedain ya. Ini si saluran primernya, saluran primer buat pembuangnya itu tuh lebih besar dibandingkan saluran pembuang yang istilah kata dari petak tersier langsung. Ini kalau yang langsung ke arah sungai itu tuh ditebalkan, dibedain ketebalannya itu teman-teman. Dan untuk eh, ketebalan dan seperti tadi ya ketebalan dan bentuk garisnya itu bisa dilihat di KP-nya ya. Jadi langsung dialirkan ke daerah hilir itu. Nah, saluran pembuang juga boleh disatuin. Misal ini D, ini kan aku namanya dari sini ya, dari peta pertama. Nah, ini dinamain juga dengan D1, terus yang selanjutnya dari petak yang kedua D2 dan selanjutnya. Itu teman-teman. Terus mengenai bangunan pelengkap gitu kayak gorong-gorong, sipon dan lain-lain itu dibikin kalau melewati suatu jalan atau melewati rel kereta gitu ya. Nah, itu ada ketentuannya juga di KP irigasi. Jadi, misal nih aku di seorang primer tuh ada ngelewatin jalan. Nah, eh, itu dibikin bangunan gorong iya gorong-gorong ini gunanya apa buat melewati air ya. Eh, buat ngelewatin air, melewati jalanan. Nah, bentuknya gimana? Kalian bisa lihat lagi di KP irigasi. Kalau buat gorong-gorong tuh seperti ini. Kalau buat sipon sebenarnya aku nggak ada sih. Nah, sipon coba kalian cari lagi di KP. Terus untuk penamaannya, ini tuh penamaannya berdasarkan saluran yang dilewatin juga. Jadi misal kan aku di gorong-gorong ini itu saluran RC1 ya. Nah, buat gorong-gorong ini dinamain dari B C1 terus ditambahin ini kan bangunan pelengkap ditambahin sama eh, huruf gitu alfabet. Misal A. Terus misal kalau aku ada jalanan lagi misal di sini ya kita anotin lagi. Misal di sini jalan nih. Tuh, sorry. Warna hitam misal di sini jalan. Misal ya misal. Nah, kalau buat gorong-gorong di sini itu dinamain BC apa? BC1B gitu. Gitu, teman-teman. Nah, buat kayak aku bilang tadi, gorong-gorong tuh yang melewati jalan dan kalau sipon tuh melewati ada saluran lain gitu. Terus buat warna, terus ketebalan segala macamnya bisa lihat lagi di KP gitu, teman-teman. Nah, semuanya sebenarnya ada di KP sih. Di bisa dibaca KP-KP-nya. Oke, terus apa lagi ya? Dari sini aku ngasih contoh juga nih buat saluran pembuang. Nah, dengan saluran pembuang bisa disatuin ke satu saluran lagi di D13 ini misal. Itu disatuin ke D4. D4 itu langsung ke sungai nantinya. Buat D7 juga ini bisa langsung ke sungai. Terus misal nih dari D12 bisa disatuin lagi ke saluran pembuang D4. Itu teman-teman. Dan kayak satu lagi paling buat ya nanti kan harus ada ini ya si penamaannya itu pokoknya format penamaannya yang tabel-tabel ini aku notit. Apa ya? Misal ini tabelnya rata gitu ya. Nah, untuk yang di sini, ini tuh nama petaknya, nama petak. Oke.
Yang di sini itu luas petaknya. Kemudian yang di sini itu debit per petak. Ya teman-teman. Jadi ketentuan buat tabel-tabel itu kayak gini, nama petak, yang paling atas terus yang sebelah kiri luas petak, di bawahnya debit. Gitu teman-teman. Nah udah sih paling kalau buat yang di AutoCAD udah gitu. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan nanti ya di ke asisten masing-masing. Nah, ini buat skema garisnya ya. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini. Jadi yang ada di AutoCAD tadi itu dipindahin gitu ke sini. Jadi di sini ada apa aja? Yang pertama tuh, jadi dibuat dulu kayak sungainya gitu di sini dan titik bendungnya juga. Nah, kalau udah kalian masukin juga yang saluran-saluran primer, saluran sekunder, terus bangunan-bangunan pelengkapnya, termasuk nomenklatur-nomenklaturnya. Jadi di sini misal ada titik bendung sini, saluran primer, disesuaikan aja terkait bentuk sama ininya ya, ketebalannya. Terus juga eh, bangunan bagi sadapnya juga dibikin seperti di AutoCAD gitu. Nama-namanya juga dimasukin. Nah, kan tadi udah juga dimasukin si eh, ini yang tabel-tabel ini. Tabel-tabel ini kan di atas ini ada nama petaknya, terus di bawah sini luasnya sama yang ini debit per petaknya. Nah, mungkin yang harus diperhatikan buat pembuatan ini itu ini tabel yang di samping ini. Itu tabel apa? Ini luas luas yang eh, dialiri oleh si saluran sekunder SR3 ini. Jadi, misal saluran yang ini luasnya 96,4 itu dapat dari mana? Ini tuh total luas area yang dialiri oleh saluran SR3. Jadi, ya cuman petak SR3 KA. Nah, buat key-nya nanti didapetin dari ini ya sebenarnya nanti kalian bisa ini sih. Nanti ada perhitungan debit petaknya lagi gitu. Terus kalau panjang, kalian juga harus ngitungnya panjang setiap salurannya, saluran primer dan sekunder, buat dimasukin ke sini nanti, ke skema garis ini. Oke, buat ke atas nih. Ini kan tadi kalau luas yang di sini kan cuman petak SR3KA kan. Nah, kalau yang di sini beda lagi. Kalau yang di sini, itu penjumlahan dari petak SR2KA, SR2KI, eh, plus luas area yang dialirin oleh saluran sekunder SR3 juga. Jadi ini penjumlahan dari SR2KA, SR2KI, dan eh, saluran SR2 ini kan juga ngalirin ke SR3 kan. Jadi si luasnya ini ditambahin sama luas yang SR3 gitu. Berikut juga ke atasnya juga ya sama. Tuh, ke atasnya yang saluran SR1 ini itu penjumlahan dari SR1KA, SR1KI, dan luas area yang ada di SR2. Itu. Nah, ini kalau buat debitnya rumusnya gini ya. Eh, rumusnya itu DR maksimum dari mana? DR maksimumnya nanti kalian dapetin dari luas dan golongan alternatif. Terus dikalikan dengan luas area yang ada di setiap salurannya. Kemudian dibagi 1000. Ini jadi satuannya liter per detik. Ini kita ambil contoh buat yang saluran primer ya. Kalau yang saluran primer itu penjumlahannya ke yang di bawah.
petak yang di bawahnya ini kan C2KI1, terus ditambahin juga sama, saluran sekunder yang pertama, tuh. Dan kalau buat yang ini ya, yang saluran primer pertama, itu penyebelahan dari semuanya. Kan saluran primer yang pertama tuh ngalirin airnya ke saluran primer kedua, terus ke saluran sekunder kedua, dan debit-debit dan petak-petak yang ada langsung di bawahnya gitu. Jadi dialirinnya langsung ke petaknya. Jadi buat penyebelahannya ini bisa ada 4 atau lebih dari 2 lah pokoknya. Kalau di aku ya. Soalnya ini kan luas primernya ke luas saluran primer C2, terus ke saluran sekunder SR1, terus ke petaknya C1. Gitu, ini ditambahin semuanya ya. Jadi yang paling ujung ini berarti kayak pokoknya makin atas ini si luas ini tuh bakalan makin besar. Gitu ya teman-teman. Nah, udah mungkin buat skema garis itu seperti itu aja, pokoknya dimasukin semua si apa namanya, semua seperti bagi sada, bagi terus saluran-saluran itu dimasukin semua dari AutoCAD, itu disamain aja. Cuman kalau yang di skema garis ini cuman lurus-lurus doang gitu. Itu teman-teman jangan lupa kasih legenda, udah gitu. Buat selanjutnya skema batang. Sebenarnya skema batang sama aja ya, sama skema garis mirip-mirip. Cuman bedanya apa? Bedanya dia itu nggak pakai yang tadi garis-garis itu. Jadi dia pakainya eh nih kayak warna-warna gitu. Jadi legendanya digantinya sama warna. Terus juga dia tuh nggak ada tabel perhitungan di luas setiap salurannya gitu. Kan kalau tadi ada ya, nih ada yang ini yang di samping-samping buat perhitungan luas, debit, dan panjang saluran. Nah, kalau yang di sini nggak ada. Gitu, teman-teman. Oh ya, jangan lupa buat saluran itu masing-masing dihitung ya, si panjangnya. Soalnya nanti ada perhitungannya lagi. Gitu. Oke, mungkin sekian buat tutor skema kali ini. Mungkin kalau ada yang kurang jelas boleh langsung ditanyakan, dan bila ada informasi yang kurang boleh dibaca buku KP-nya lagi, karena ya mohon maaf ya, manusia pasti ada kekurangan. Ih. Oke, selamat mengerjakan dan semangat ya teman-teman.